Halo, selamat datang di podcast Drama Nikah. Bertemu lagi dengan saya. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe YouTube Drama Nikah biar makin berkembang lah dan kita semangat. Kemudian follow Instagram kita @dramanikah buat teman-teman yang punya cerita apapun tentang pernikahan. Belum nikah ya, nggak apa-apa belum nikah. Misalnya udah rencanakan nikah tapi kok gagal atau gimana, bolehlah cerita kita, kirim-kirim aja via DM. Selalu juga ikuti podcast kita di Spotify ya. Teman-teman bisa share ketika dengerin podcast, share ke IG story kalian. Langsung aja ke cerita hari ini yang judulnya Mengkhianati Pernikahan. Assalamualaikum, sebut saja nama saya Tika. 5 tahun yang lalu saya menikah dengan seseorang bernama Fajar. Ini adalah nama samaran ya. Saya ketika bercerita ini tidak akan menyebutkan di mana lokasi saya ya. Karena jujur ini merupakan dosa saya yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Saya kenal Mas Fajar karena sering ketemu di sebuah komunitas. Saya rahasiakan juga nama komunitasnya. Dulu, karena sering ketemu, maka Mas Fajar minta nomor HP aku. Nah, dari situ kita sering komunikasi, chatting. Nah, karena ada kecocokan di antara kita nyaman, kita nyambung, akhirnya kita pacaran. Setahun kemudian, setelah saling mengenal lebih jauh lah kepribadian kita, kemudian sudah kenal masing-masing orang tua kita menikah. Mas Fajar ini pekerjaannya di lapangan gitu ya, seperti survei-survei lokasi lah yang akan dibangun sesuatu. Maaf saya tidak menyebutkan nama atau detail pekerjaannya ya. Di awal pernikahan, kehidupan kami cukup harmonis ya. Suami saya kerja, dan saya pun juga kerja. Walaupun sama-sama kerja, tapi ya cukup harmonis. Saya kerja di kantor lah, di sebuah ruko gitu, perusahaan yang tidak terlalu besar. Kita hidup harmonis dan sehat ya, sama-sama sehat. Tapi di usia pernikahan setahun kemudian tiba-tiba suamiku ini terkena penyakit lah. Penyakitnya itu semacam penyakit kulit gitu. Jadi gatalnya itu di seluruh badan, semacam bintik-bintik berair gitu, namun lumayan banyak. Sekitar hampir setahun ya mungkin ya. Penyakit gatal suamiku ini ternyata nggak kunjung sembuh ya. Kemudian suamiku ini juga jarang masuk kerja karena cukup mengganggu ya. Di samping dia itu katanya ketika gatal itu kan di tempat yang bersuhu panas tuh makin menjadi-jadi gatalnya ya. Jadi cukup mengganggu. Kemudian gatalnya sudah mulai kelihatan lah di leher yang sebelumnya kan di badan gitu. Kalau di lengan kan bisa ditutup ya, karena kalau di leher, di belakang telinga gitu sudah cukup mengganggu teman-teman kerjanya juga. Maka dia jarang masuk kerja. Dia terkena penyakit itu mungkin karena sering kerja di lapangan ya. Lapangan kan tidak menentu, kadang bekas kebun atau berdebu.
tempatnya nggak bersih. Nah, mungkin sumbernya dari situ. Jujur saya sudah merawat dia dengan baik ya, dengan tulus, mengobati, menyiapkan obat, mengoles salep ke badan dia, ke punggung, area yang dia sendiri tidak bisa melakukannya. Nah, gara-gara penyakit dia itu, jujur kami memang jarang berhubungan badan. Karena aku memang pengen fokus ngobatin dia ya, jadi gak mikir-mikir ke itu mungkin. Sekitar 2 tahun kemudian ya, kurang lebih ya, aku mulai capek ya, karena suami saya gak sembuh-sembuh. Kemudian kita juga belum dikaruniai anak, karena mungkin aku fokus rawat dia, nggak fokus ya emang nggak berhubungan badan juga. Jadi ya wajar kalau kita memang belum dikaruniai anak. Semakin kesini aku sering termenung ya. Kita nikah, belum punya anak, suami juga sakit-sakitan. Kira-kira pernikahan ini lanjut atau tidak ya? Aku sering ngelamun gitu. Karena mohon maaf ya, waktu itu aku jijik ya. Waktu itu, ini aku nyeritain waktu itu. Kalau sekarang sih saya cukup menyesal ya. Itu saya cukup durhaka. Di waktu itu saya memang jarang makan karena mungkin gak nafsu ya. Nah, akhirnya setelah pikir panjang, diskusi dengan suami, aku ceritakan semuanya. Kita kan masih muda, terus kemudian masih panjang lah perjalanan kita. Dan lumayan lama ya berpikir gitu, bingung. Akhirnya aku dengan suami bercerai. Dan suami ini jujur baik banget ya, ketika aku cerita dia menerima dengan lapang dan memahami. Karena dia mungkin juga merasa selama dia sakit aku merawat dia gitu, aku sabar, gak pernah marah gitu. Jadi dia itu cukup menerima ya perceraian ini. Dan kita bercerai secara baik-baik, tidak ada pertengkaran. Singkat cerita, 3 tahun berlalu, sampai saat ini aku masih menjanda. Aku tinggal di sebuah kontrakan. Kadang hari Minggu aku pulang ke rumah orang tua karena cukup dekat ya. Walaupun beda kota, mungkin ke sana tuh kalau aku pulang ke rumah orang tua kejangkau lah 2 jaman gitu, sekitar 2 jam. Suatu hari aku kepo dengan sosmed mantan suamiku ini, karena berdasarkan info dia sudah menikah. Setelah aku kepoin, ternyata benar dia memang sudah menikah. Dan jujur dari foto sosmednya, dia punya istri kayaknya lebih muda dan cantik. Ya gak tahu ya, itu kan cuma foto. Dan mantan suamiku ini kayaknya sudah sembuh dari penyakitnya. Kemudian aku iseng DM dia. Dia kasih kabar baik dan dia juga kasih tahu kalau dia sudah sembuh. Kemudian dia bilang istrinya baru saja hamil. Aku sambut kabar itu dengan bahagia, tetapi jujur aku merasa menyesal dan berdosa. Kayaknya aku kena karma ya, dimana aku meninggalkan suami saat sakit, dan dia akhirnya malah hidupnya sekarang lebih baik, sementara aku masih menjanda.
tanpa ada pria yang serius sama aku. Kalaupun dekat, hanya untuk dimainkan saja. Itulah kisah penyesalan saya. Saat ini saya berusaha memperbaiki diri dan menyesali perbuatan saya dulu. Semoga saya dapat jodoh yang sabar baik seperti mantanku dulu. Terima kasih.